Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Kamila Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang tersedia di kurikulum pada kelas 5 SD. Di sini terdapat beberapa materi, yaitu merespon instruksi sangat sederhana dengan tindakan secara berterima kasih dalam konteks kelas dan sekolah. Yang kedua itu merespon instruksi dengan sederhana dan secara verbal. Maupun itu ada beberapa bab yaitu sebanyak 14 bab terdapat pada chapternya. Yang pertama itu things in classroom, things around school, greetings, parts of body, my family, things at home, introduction on self, foods and drinks, mathematics, profession, transportation, shape, library, weather, and season. Jadi di sini itu terdapat deskripsi analisisnya. Yang pertama di bab 1 itu kalimat deskripsi dari materi tersebut, yaitu kalimat sederhana yang bisa dibuat, bisa menggunakan kata there is and there are. Selanjutnya di bab 2 kosakata yang harus dihafal dan juga bisa membuat kalimat sederhana yang berhubungan dengan kosakata tersebut. Dan ini penjelasan dari beberapa yang paling menarik itu pada bab 11. Itu pada bab ini membahas transportation. Yang dibahas itu alat-alat transportasi dibagi menjadi 3, land transportation, weather transportation, and air transportation. Selanjutnya itu pada tingkat SMP dan sederajat itu kelas 7. Materi yang tersedia di kurikulumnya itu yang pertama mensyukuri kesempatan yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Di sini terdapat materi yang tersedia di buku pelajarannya ada sebanyak 11 bab. Yang pertama itu how are you, kedua it is me, ketiga it's my birthday, I love people around me, how many pets do you have, let's listen to this song, I love things around me, she's so nice, my grandfather is a doctor, attention please, yang terakhir itu I'm proud of my teacher. Di sini sama dengan kelas 5 SD tadi, terdapat deskripsi analisisnya. Yang pertama di bab pertama itu mengetahui ekspresi yang digunakan dalam mengekspresikan greeting tersebut. Yang kedua itu mengetahui kalimat yang harusnya kita ucapkan jika ingin berkenalan dengan orang yang baru atau di lingkungan kita pada di bab 2 tersebut. Yang selanjutnya itu yang di bab 3, yaitu deskripsinya adalah menentukan nama bulan, hari, tanggal, dan waktu beserta angka. Di chapter 4 itu mengenalkan, menyebutkan identitas untuk menentukan hubungan antar keluarga, guru, dan teman. Begitu selanjutnya dapat kita lihat di sini sampai chapter 11. Yang terakhir itu pada tingkat SMA. Di sini terdapat pada kelas 10. Di sini bisa kita lihat materi yang tersedia di kurikulum. Yang pertama itu menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi sosial lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua itu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji. Di sini terdapat materi yang tersedia di buku pelajaran yaitu sebanyak 15 bab. Yang pertama itu talking about self, yang kedua congratulation and complimenting others, yang ketiga itu expressing intention, yang keempat which one is your best getaway, yang kelima itu let's visit Niagara Falls, keenam giving announcement, ketujuh the Wright Brothers, dan selanjutnya sampai bab 15 itu you've got a friend. Di sini deskripsi analisisnya itu pada chapter
one itu cara memperkenalkan diri dan menggunakan kalimat yang sederhana. Pada bab 1 pada kelas 10. Kedua itu menentukan kosakata dan ekspresi untuk ungkapan selamat dan mengapresiasi orang lain serta responnya yang kita lakukan dalam materi pada bab tersebut. Yang ketiga itu cara mengungkapkan maksud, harapan, niat, atau rencana. Pada chapter 3 itu expression intention. Yang keempat itu cara menanyakan dan menjawab serta respon yang digunakan dalam kalimat pertanyaan. Yang kelima itu menentukan kosakata, tempat, dan membuat kalimat dari kosakatanya, serta kita bisa belajar speaking. Yang keenam itu cara memberikan informasi secara formal kepada orang. Yang ketujuh itu menentukan kosakata dan membuat kalimat-kalimat sederhana. Selanjutnya, memahami dan memberikan pengumuman menceritakan pengalaman bertemu idol atau penyanyi favorit kita. Yang kesembilan yaitu menceritakan peristiwa sejarah The Battle of Surabaya atau pertempuran. Membaca dan menentukan tempat kejadian di mana, kapan, siapa, apa yang terjadi di pertempuran tersebut. Itu yang ke-10 itu menceritakan kembali peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan tentang tokoh terkemuka, misalnya B.J. Habibie tersebut. Yang 11 itu membaca dan mengetahui secara informasi tentang tokoh Cut Nyak Dien. Yang ke-12 itu menentukan cerita dan kisah emosi untuk hiburan. Yang 13 itu deskripsinya adalah membaca dan menentukan tempat kejadian di mana, kapan, siapa, apa yang terjadi di pertempuran waktu itu. Yang 14 itu menerjemahkan suatu cerita dapat menjadi salah satu metode yang meningkatkan bahasa. Jadi, kita membaca cerita itu dapat membuat kita mengingat kosakata baru. Sama dengan chapter 15, itu membahas nilai-nilai moral dan budaya dari lagu You Got a Friend. Jadi, mendengarkan musik juga dapat meningkatkan listening kita maupun kosakata yang dapat kita artikan dalam lagu tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Ini adalah tugas 3 saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasannya, saya minta maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.